Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM E 2019-1251. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni menganalisis pasar bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat bagian untuk menjelaskan materi ketiga, yakni tentang apa itu procurement, proses procurement, serta etika dan prinsip procurement. Procurement adalah salah satu kegiatan yang paling umum dilakukan oleh sebuah perusahaan, terutama jika membutuhkan barang atau jasa dalam jumlah yang banyak. Procurement adalah suatu kumpulan kegiatan yang dirasakan oleh sebuah perusahaan untuk membeli atau mengadakan berbagai macam barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses procurement ini dimulai dengan 3 tahap, yakni yang pertama purchasing, di mana pembelian barang. Yang kedua expediting, dilakukan pengawasan saat proses pembelian tersebut. Yang terakhir ialah traffic, di mana dilakukan pengiriman dan pengecekan bahwasanya barang tersebut telah sampai di tujuan dengan aman. Perusahaan melakukan proses procurement agar dapat memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan perusahaan dengan pengeluaran biaya paling sedikit demi memaksimalkan keuntungan, baik dalam hal kuantitas, kualitas, lokasi, waktu, dengan biaya yang paling murah. Selanjutnya ialah proses procurement. Proses procurement di setiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung pada produk atau jasa yang mereka jual atau tingkat kerumitan produk atau jasa tersebut. Walaupun begitu, biasanya terdapat beberapa tahapan umum yang harus dilewati agar pengadaan barang atau jasa dapat dilaksanakan dengan benar. Yakni yang pertama ialah recruitment and source determination. Pada tahap ini, perusahaan akan menentukan barang yang dibutuhkan dan mengirimkan inquiry dokumen kepada pemasok barang yang dianggap paling tepat untuk perusahaan. Yang kedua, vendor collection. Setelah mendapatkan pemasok yang tepat, perusahaan akan menjalankan negosiasi dengan pemasok atau vendor hingga mendapatkan harga yang tepat bagi pemasok dan perusahaan. Yang ketiga, order forecasting and monitoring. Selanjutnya, purchase order akan diterbitkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada pemasok, yang kemudian akan dipantau demi kelancaran proses pembelian. Yang terakhir ialah goods received and payment. Barang telah diterima oleh perusahaan dan pengiriman pembayaran kepada pemasok sesuai dengan yang tertera di purchase order. Dalam proses procurement, terdapat juga beberapa aturan yang harus ditegakkan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Dua contoh dari aturan-aturan tersebut adalah etika dan prinsip procurement. Yang akan dibahas terlebih dahulu ialah etika procurement. Etika pada procurement adalah perilaku yang baik, seperti bersikap profesional terhadap satu sama lain dan menghormati peran masing-masing pihak dalam proses procurement. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, etika pengadaan barang dan jasa procurement yaitu sebagai berikut, yakni melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan kepada barang atau jasa, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Selanjutnya, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa. Yang selanjutnya ialah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya ialah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau korupsi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Yang terakhir ialah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Bahasan yang terakhir yakni prinsip procurement. Selain etika, terdapat juga beberapa prinsip yang ditegakkan dalam procurement secara internasional. Prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama, efisiensi, yang kedua, efektivitas, yang ketiga, persaingan sehat, yang keempat, keterbukaan, yang kelima, transparansi, yang keenam, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Penjelasannya ialah efisiensi. Prinsip efisiensi mengharuskan pengadaan barang dengan penggunaan sumber daya yang ada dan menghasilkan barang atau jasa dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan dalam waktu baik. Yang kedua, efektif. Prinsip efektif memperoleh barang atau jasa dengan nilai setinggi mungkin hanya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, persaingan sehat. Prinsip persaingan sehat mengatur persaingan antar calon vendor barang dan jasa agar tidak terjadi kecurangan. Yang ketiga, terbuka. Prinsip terbuka membuka kesempatan bagi semua vendor yang memiliki kualifikasi yang layak untuk menjalankan praktek pengadaan barang. Selanjutnya, transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai aturan pengadaan barang atau jasa, untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai aturan pengadaan barang atau jasa kepada setiap calon vendor dan juga kepada masyarakat umum. Yang terakhir ialah tidak diskriminatif atau akuntabilitas. Prinsip tidak diskriminatif memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon vendor, sedangkan prinsip akuntabilitas mempertanggungjawabkan procurement kepada pihak-pihak yang terlibat berdasarkan etika, norma, dan aturan perundang-undangan yang ada. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada suatu kesalahan dalam tutur kata dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga sedikit bermanfaat. Saya Kurnia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.